Halo brother, welcome to our channel Infomotif bersama gue Indra Rian. Oke, kali ini gue lagi bawa Suzuki XL7 ke showroom Toyota. Kenapa gue bawa Suzuki ke showroom Toyota? Karena gue mau nantang salah satu SUV Toyota untuk dijadikan komparasi. Mungkin di next video ya, nanti linknya ada di atas di sinilah. Nah, kita sekarang mau bahas dulu untuk Suzuki XL7 yang tipe Beta. Ini Beta automatic yang harganya 260 juta. Kan ada 3 macam, ada Zeta, Beta, sama Alpha. Ini varian yang Beta, yang menengah lah gitu ya. Selisihnya sama yang Alpha itu sekitar 10 jutaan. Nah, dengan harga segitu, kira-kira fitur apa aja yang didapat dari Suzuki XL7 Beta Automatic ini? Yuk, tonton aja videonya sampai habis. Let's go! Nah, oke, sekarang biasalah kita bahas dulu bagian depan. Karena bagian depan adalah sosok yang paling pertama kita lihat untuk sebuah mobil gitu. Untuk grillnya itu dia berwarna doff dengan ada lubang-lubang kayak gini nih. Dan di sini ada lift chrome juga dengan logo Suzuki yang nyambung. Nah, sampai ke bagian bawah ground bumpernya di bagian sini dia berwarna silver ya. Gue nggak tahu kenapa warna silver, nggak hitam aja gitu kan. Mungkin akan lebih bagus menurut gue sih. Tapi nggak masalah. Nah, di sini untuk cover fog lampnya juga dia berwarna doff dan disambung sampai ke bawah nih. Fog lampnya dia masih menggunakan bohlam biasa, belum LED. Nah, untuk di bagian headlampnya ini dia yang keren menurut gua. Dia sudah menggunakan LED multi reflektor. Nah, titik-titik kayak gini ya. Dan dia juga ada DRL. Untuk lampu sennya sendiri dia masih belum LED, masih menggunakan bohlam biasa. Nah, sekarang kita buka aja untuk kap mesin. Nah, kita lihat di bagian kap mesin ini terlihat ada beberapa bagian yang terlihat kosong gitu, karena memang di sini tidak memakai cover untuk di bagian mesinnya. Tapi secara keseluruhan sih masih terlihat cukup rapi gitu. Dan di sini juga untuk bagian depan sini supaya tidak terlihat kosong, dia dipakai cover juga. Mesinnya menggunakan mesin berkapasitas 1500 cc. Untuk spesifikasi lebih lengkapnya mungkin nanti kita tampilin di sini. Dan di sini juga untuk kap mesinnya dia sudah dicat rapi ya, dan ada peredam juga. Nah, kita lihat bagian sampingnya. Tapi sebelum ke bagian samping, untuk kalian semua yang belum subscribe, mohon diklik dulu tombol subscribe-nya, di like videonya, di share juga ke teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang kita berada di bagian samping dari Suzuki XL7 Beta. Nah, kita lihat dulu nih, dari secara desain keseluruhan masih mirip-mirip dengan R3, karena tadi gue bilang konsepnya memang berawal dari R3. Tapi ini sudah terlihat SUV karena dia sudah terlihat tinggi. Kita bahas dulu bagian kaki-kaki deh. Di sini bannya sendiri menggunakan profil ban yang lebih besar dibandingkan dengan Suzuki R3. Kita lihat untuk velgnya ini udah keren ya. Dia sudah menggunakan two tone color dengan 5 baut. Untuk ukuran bannya dia menggunakan ukuran 195/60 ring 16. Untuk pengeremannya dia sudah menggunakan rem cakram di bagian depan, tapi yang belakang itu masih menggunakan rem trombol. Tapi nggak masalah lah, rata-rata emang gitu ya, depan cakram, belakang trombol. Untuk di sini ada over fender, ini cukup gede banget ya untuk over fendernya, dan dia tadi nyambung ke bagian cover fog lamp yang ada di depan gitu, jadi kelihatannya kayak simetris aja gitu. Ini disambung aja sampai ke sini juga masih ada aksen-aksen hitam di side body moldingnya. Tapi kalau untuk di bagian sini ada sebuah body kit, ini warnanya silver, dibuat berbeda. Mungkin biar ada degradasi yang lebih apa ya, berbeda aja gitu. Di sini ada sebuah ciri khas dari Suzuki ya, kayak Ignis gitu kan, ada kayak ginian nih, aksen-aksen kayak gini ya. Sebenarnya buat hiasan aja. Lalu sini ada logo V50. Di sini untuk spionnya dia sudah ada sen yang sudah LED, pengaturannya sudah elektrik. Untuk melipatnya dia sudah menggunakan retractable. Tapi kebetulan yang ini sudah di-upgrade yang sama yang punya menjadi auto folding, jadi lebih mantap juga ya. Untuk ke bagian atas ada roof rail, dia warnanya silver ya. Dan dia juga menandakan sebuah SUV yang harus ada roof rail gitu. Lalu sini ada talang air biasa standar. Kalau ini di bagian handle aksen-aksen kayak gini, ini aksesoris gitu. Tapi dia sudah ada smart entry kiri kanan. Jadi kalau untuk masuk kita tinggal pencet tombol yang ada di sini, dan untuk kunci juga tinggal pencet tombol yang ada di sini. Asal jarak kuncinya ini ada 1 meter gitu. Karena sudah kilas untuk yang tipe Beta ini. Bagian belakang juga over fendernya lebih gede banget tuh, nyambung sampai ke belakang. Nanti kita bahas aja di bagian belakangnya. Kita ke bagian belakang ya. Bagian belakang ini
kelihatan banget ya kalau desain ini memang R3. Bahkan kadang-kadang kalau orang yang belum tahu gitu, ini melihatnya seperti R3 aja gitu, bukan XL7. Apa itu XL7 gitu kalau orang yang nggak tahu gitu kan. Nah, kita lihat untuk di bagian atasnya sini, untuk yang tipe beta sebenarnya itu tidak ada spoiler, hanya ada yang di tipe alpha. Tapi ini sudah dikasih sama dealer bonus lah istilahnya gitu untuk bagian real spoilernya ini. Untuk di bagian sini juga ada high stop lamp, karena memang nggak nyatu sama spoiler, jadi agak terpisah di sini karena ini kan bonus. Untuk kaca belakangnya dia sudah rear defogger, jadi kalau berembun kita bisa manasin kaca belakangnya. Sini ada wiper. Untuk di bagian rear lampnya sendiri dia mirip banget sama R3 dan dia sudah LED gitu. Lalu untuk lampu sennya dia belum LED lah, biasalah lampu sen sama lampu mundur dia belum LED. Nah, sini juga ada sebuah panel yang berwarna black glossy gitu, jadi degradasinya kalau putih keren banget ya. Ini putih, ini hitam, keren guys. Ada logo Suzuki, ada list chrome, dan ada kamera parkir. Lalu sensor parkir juga 2 titik untuk keamanan parkirnya. Di bagian bawah ground bumpernya sama seperti yang depan dan samping, dia warnanya silver, ada aksen dognya dan dibuat nyambung juga ke bagian samping, jadi dikelilingi oleh aksen dog berwarna hitam gitu. Itu konsepnya mungkin ya. Untuk mata kucingnya ini beda juga sama R3. Kalau R3 itu agak nyamping, kalau ini dibuat berdiri. Itu aja mungkin dibedainnya kayak gitu ya. Nah, untuk ban serep dia ada di bagian kolong, tapi untuk membuka ban serepnya itu harus dari bagasi. Nah, sekarang kita buka bagasinya. Nah, di bagian bagasi ini dia sudah rata dengan pinggiran bagasinya, jadi kalau kita ngangkut-ngangkut barang nggak repot juga. Lalu di sini ukurannya kurang lebih bisa muat 4 galon ya, nggak mungkin sih 4, paling 3 ya. Kalau 4 agak susah kayaknya. Tapi kalau di bagian bawahnya ada penyimpanan lagi. Nah, ini bisa buat naruh-naruh sepatu atau barang-barang yang lebih kecil. Dan untuk membuka ban serepnya, kita harus membuka baut yang ada di bagian sini untuk ban serepnya gitu guys. So, sekarang kita ke bagian interior. Oke, sekarang kita berada di bagian interior dari Suzuki XL7 Beta. Nah, secara konsep keseluruhan ini bagian dashboard ini sama banget ya kayak punya R3 gitu, dan warnanya kalau XL7 ini warna hitam, dan joknya juga sebenarnya ini kan warnanya hitam, itu cuma masih bahan fabric, ini sudah dilapisi dengan sarung jok aja. Nah, untuk plafonnya dia masih warna abu-abu gitu. Nah, tapi secara bahan material di sini masih plastik, full plastik gitu. Di bagian sini juga bawah plastik. Nah, ini baru nih, ini ada aksen-aksen warna hitam glossy gitu dengan corak-corak yang lebih unik dan aksen silver juga. Jadi nambah mewah aja. Kalau di bagian door trim di sini dia juga bagian atasnya plastik. Ini untuk coraknya di sini black glossy sama silvernya sama kayak yang di dashboard tadi. Dan di bagian sini juga plastik, cuma di sini ada bahan fabriknya sedikit banget gitu. Ya buat armrest, buat tangan biar lebih nyaman aja. Ini agak lumayan lah. Lalu untuk handle-nya di sini sudah menggunakan chrome. Di sini untuk power window-nya dia sudah auto, yang bagian drivernya aja auto up dan down, yang lainnya belum. Di sini ada tombol power door lock dan window lock. Tapi untuk power door lock-nya itu belum auto gitu. Jadi ketika kita jalan kita harus kunci secara manual. Itu kelemahan dari XL7. Tapi ini kebetulan mobil ini sudah diganti modulnya, jadi ya sudah di-upgrade gitu biar ketika jalan langsung kunci. Nah, di sini juga ada pengaturan electric mirror. Lalu di bagian bawahnya di situ ada bottle holder yang bisa buat beberapa tempat penyimpanan. Ada juga sebuah speaker, dan speakernya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan ada tweeter juga nih kiri kanan. Nah, jadi sudah lumayan bagus lah untuk suaranya kayaknya ya. Di sini ada tombol untuk leveling lampu. Kita bisa atur ketinggiannya. Di sini ada tombol untuk mematikan stability control, ada tombol untuk mematikan sensor parkir, ada juga di sini engine start stop button karena kan ini udah keyless. Lalu ini di posisi duduk untuk sliding dan reclining sudah cukup nyaman ya, dan ada high adjuster, jadi kita bisa mengatur ketinggian dari joknya sehingga kita dapat mengatur posisi yang paling pas dengan tubuh kita gitu. Nah, itu aja sih. Untuk setirnya sendiri di sini dia juga pengaturannya udah tilt steering walaupun belum teleskopik. Nah, di sini untuk setirnya sendiri dia sudah dibalut dengan material sopat, ada jahitan-jahitan juga tuh di bagian atas, dan bagian bawahnya ini dia rata ya gitu. Jadi lebih keren aja karena memang mobil sekarang kayaknya banyak yang bagian bawahnya rata gitu. Di sebelah kiri di sini ada steering switch untuk mengatur head unit, dan juga di bagian bawah sini ada
tombol kayak handle gitu untuk Bluetooth dan mengangkat telepon. Nah, di bagian speedometer dia juga ada sebuah MID di bagian tengah yang cukup besar, kurang lebih 5 inch, dan dia menampilkan cukup banyak banget informasi gitu. Sebagai contoh di sini ada rata-rata berkendara, konsumsi bahan bakar ini berapa, ditampilkan di sebelah sini juga gitu. Lalu juga ada waktu berkendara kita, driving time. Ada jam juga, jam ini, jam apa, analog. Ada motion tone. Lalu ada grafik untuk torsi dan power yang dikeluarkan dari mobil ini. Ketika kita gas, nah dia akan melakukan sebuah monitor gitu. Di sini juga bisa menampilkan display dari akselerasi dan pengereman. Jadi nanti kalau kita ngegas, kalau kita ngerem, di sini ditampilkan. Jadi sudah cukup lengkap dan menarik juga gitu untuk di bagian MID-nya ini. Lalu untuk di bagian head unit di sini kita lihat head unitnya ini sudah menggunakan head unit yang model floating dan ukurannya 8 in, cukup besar banget. Untuk fiturnya kita lihat ada apa aja. Ini bisa Bluetooth, bisa USB juga untuk koneksinya, ada radio pasti, ada CD, dan dia juga bisa mirroring ke handphone. Jadi sudah cukup lengkap dan tampilannya ini sederhana banget ya. Entahlah, mungkin ada orang yang lebih suka tampilan sederhana kayak gini, ada juga orang yang mungkin lebih suka yang rame gitu. Tapi kalau kata gue sih ini nggak ada masalah, justru kayak gini lebih simple gitu. Nah, lalu untuk di bagian AC di sini dia sudah menggunakan digital untuk yang tipe beta. Kalau yang tipe Zeta itu dia sudah digital, cuma di bagian displaynya aja, tapi pengaturannya itu masih knob gitu. Kalau yang Zeta sama Alpha ini sudah full digital gitu. Pengaturannya sini suhunya bisa diatur segala macam, udah digital juga. Nah, di bagian bawah sini ada sebuah kompartemen juga nih. Di sini ada port aux dan USB untuk konektivitas ke audio. Di sini ada power outlet 12 volt untuk ngecas. Nah, di sini ada 2 buah bottle holder atau cup holder, dan di sini ada ventilasi AC-nya gitu. Jadi kalau kita naruh minuman yang dingin, seenggaknya dia akan tetap agak terjaga lah gitu untuk kedinginan dari minuman itu, nggak cepat mencair lah. Kalau es juga gitu, lumayan lah. Dan di sini untuk pelaksana misi dia juga modelnya simple banget dan enak, dipegangnya juga, pengaturannya juga enak ya. Lalu di sini untuk handbrake masih manual. Di sini ada juga konsol tengah yang bisa dijadikan armrest juga nih. Dia sudah soft touch dengan jahitan-jahitan asli ya. Nah, cuma ini isinya kecil banget nih, buat naruh HP aja nggak bisa ini. Paling ya buat naruh apa kali ya, naruh uang koin mungkin di situ bisa. Nah, di sini di bagian ada sebuah laci penyimpanan juga yang nggak terlalu besar banget kayak mobil-mobil lainnya mungkin, tapi cukup lah untuk naruh data-data. Bagian atas dia tidak ada kaca untuk sun visornya, yang ini ada kaca tapi nggak ada lampu. Untuk lampu kabinnya sendiri dia masih belum LED, masih biasa. Untuk di spion tengah ini masih biasa ya, nggak ada pengaturan dynamic view. Beda dengan yang tipe Alpha gitu. Kalau yang Alpha itu dia sudah bisa menampilkan dari kamera karena dia sudah digital kan, dan di bagian depannya juga dia ada kamera gitu. Jadi sudah canggih kalau yang Alpha. Sisanya dari perbedaan tipe Alpha dan Beta itu nggak terlalu banyak sih. Cuma di bagian spion sama rear spoiler aja sih gitu. Nah, sekarang kita ke bagian baris kedua aja yuk. Kayak gimana? Oke, sekarang gue lagi berada di bagian baris kedua dari Suzuki XL7. Nah, ini pengaturan untuk joknya bisa di sliding lagi. Yang paling maju bisa nyampe mentok segini, paling mundur segini. Nah, untuk recline-nya dia segini paling mentok. Ini pelipatannya itu 60-40 atau 70 ya, 70-30 kayaknya ini. Soalnya nggak terlalu banyak, yang sebelah sini kecil banget. Dan di sini juga sebenarnya ada armrest, cuma ini karena ditutup sarung jok jadi agak susah nih untuk buka armrestnya. Coba deh. Oh, bisa juga. Nah, ada armrest, jadi bisa dapat kenyamanan juga di baris kedua ini ya. Nah, untuk di bagian lantainya sendiri dia rata tuh, rata, nggak ada tonjolan yang terlalu signifikan. Sini tonjolannya karena memang di bagian konsol tengah aja nih. Nah, di sini juga ada power outlet, ada sebuah penyimpanan juga nih. Jadi cukup praktis juga di bagian belakang. Nah, AC-nya sendiri dia sih pengaturannya belum digital, masih knob biasa. Ada 4 pengeluaran. Di sini ada hand grip. Lalu di bagian door trim juga nggak jauh beda sama yang depan. Dia masih plastik, handle-nya warna chrome sini, sama di sini ada sedikit bahan fabric buat armrestnya aja biar lebih halus gitu. Lalu di bawah juga ada bottle holder, ada stiker. Oh ya, seatbelt juga sudah ada 3. Jadi yang
tengah juga sudah dapat, cuma dia 2 titik untuk yang tengah. Nah, sekarang kita ke baris ketiga. Nah, untuk akses ke baris ketiganya kita geser kayak gini ya, baru kita naik gitu. Oke. Nah, di baris ketiga ini dengan tinggi badan gua 160 cm, dia punya headroom yang masih ada juga, dan legroom ini dengan posisi paling mundur ini masih ada satu jengkal lebih, kurang lebih 7 jarian lah gitu. Jadi masih lumayan lah untuk anak-anak atau yang tinggi badannya masih di bawah 160 cm gitu. Dan di sini ada hand grip juga, di bagian kanan sini ada cup holder dan ada buat armrest juga, kiri kanan ada, dan ada power outlet di sebelah kiri di sini. Jadi buat ngecas kita nggak rebutan, ada tiga output lah gitu sebenarnya. Jadi kurang lebih kayak gitu aja ya di baris ketiga. Secara overall masih lumayan baris ketiga ini. So, nah tadi kan kita udah bahas semuanya dari Suzuki XL7 ini dengan harga 260 juta tipe beta automatic. Itu menurut gue ini masih worth it karena memang fiturnya sudah cukup dapet. Cuma tadi aja kekurangannya kayak auto door lock itu mungkin agak sedikit ganggu juga ya gitu. Untuk mobil sekelas ini belum auto untuk mengunci pintunya, tapi ya udahlah, nggak terlalu dipermasalahkan. Yang penting fitur-fitur yang lainnya juga dapet, dan rasa berkendaranya juga masih enak, nyaman. Suspensinya memang nggak seempuk F3 tapi tetap mendapatkan kenyamanan yang cukup. Nah, itu aja dari kita. Jangan lupa untuk kalian semua yang belum subscribe, diklik tombol subscribe-nya, di like, di follow juga akun media sosial kita yang ada di sini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.